بسم الله الرحمن الرحيم. Ikhwani fi din, ukhatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan seluruh fasilitas dari kehidupan yang dibutuhkan makhluknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha terpuji dan maha menentukan segalanya memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi untuk terus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah ukhatal iman, rahimani rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar setiap pertemuan kita di masjid kesayangan kita ini senantiasa membawa rahmat dan keberkahan di dalam ilmu dan di dalam melanjutkan kehidupan kita di atas muka bumi Allah ini. Ikhwan fillah ukhatal iman, rahimani rahimakumullah. Langsung saja saya ingin urun rembuk tentang kejadian tragedi yang dialami oleh masyarakat, wabil khusus kaum muslimin. Saya berhuzuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa di antara korban yang terjadi di Kanjuruhan Malang itu mayoritas adalah kaum muslimin, karena memang secara kuantitas jumlah kaum muslimin di Indonesia lebih banyak, bahkan terbesar di dunia. Tentang bagaimana kemudian cara mereka meninggal di tempat yang bisa dikatakan terfitnah para hadirin sekalian, maka dapat kita ambil dari satu pelajaran bahwa Islam bukan sekadar membahas fenomena sosial atau fenomena alam, perubahan tingkah laku manusia, tetapi lebih dari itu, seluruh fenomena ini jika dikaitkan dengan hukum maka nampak jelas fenomena-fenomena yang terjadi, termasuk yang kemarin di Malang, adalah fenomena sosial yang mana jika itu tidak dikaitkan dengan Islam, yang saya maksud Islam itu adalah tidak dikaitkan dengan hukum syariat Islam, maka kejadian-kejadian fenomena itu hanya berlalu begitu saja tanpa ada kejelasan yang dapat dipahami oleh umat secara umum. Bagaimana ini sebenarnya posisi kedudukan fenomena kerusuhan sosial, politik, yang itu semuanya berpotensi menimbulkan korban. Lalu bagaimanakah kemudian Islam menjawabnya? Maka saya katakan Islam tidak hanya berkaca atau mengambil kesimpulan dari fenomena sosial, karena jika tidak di-framing dengan hukum, maka saya khawatir komentar-komentar tentang kerusuhan itu akan di-framing oleh isme atau ideologi yang lain, seperti katakanlah humanisme, sehingga tidak nampak jelas perbedaan antara orang-orang kafir dan orang-orang beriman di tempat itu seperti apa timbangan hukumnya, sehingga masyarakat pun akan terbawa oleh opini-opini
yang justru malah membingungkan bagaimana kedudukan seseorang yang kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sementara dalam kehidupan dunia diakhirinya dengan cara dan keadaan serta tempat yang seperti itu, ya. Saya kemudian sekali lagi tidak bersuudzon kepada saudara-saudara kita, karena memang ketika musibah itu datang, maka para ulama memberikan penjelasan ada 3 makna yang harus dipahami oleh semua orang, terutama kaum muslimin, bahwa jika musibah itu datang, yang pertama, jika musibah itu terkena kepada orang-orang kafir, maka itu adalah down payment, perskot, azab di dunia, dan akan dituntaskan, dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu khusus bagi orang-orang yang kafir, ya. Ada kafir i'nad, dan ada 4 kekafiran yang ada di dalam syariat Islam, ya. Nah, seluruh kekafiran ini, maka jika itu ditimbang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam maqasidus syariah, ya. Maqasidus syariah itu adalah tujuan ditegakkannya syariat Allah Subhanahu wa taala. Maqasidus syariah itu maksud atau tujuan diberikan ketetapan hukum yang jelas. Ada 5 unsur yang pokok di dalam maqasidus syariah, yaitu yang pertama, di dalam rangka untuk hafizul din, untuk menjaga din, ya. Ditegakkan syariat dalam rangka agar supaya menjaga kemurnian, kesucian dinul Islam. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, ya, hafizul nafas, untuk menjaga kesucian nafas, kesucian jiwa. Maka di dalam Al-Quran dapat kita lihat, jadi demikianlah kata Allah, min azli zalika kataba ala bani Israila annahu man kana qatala nafsan bi khairin nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an, kata Allah, ya. Setelah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dari demikian itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi Bani Israel. Ayat ini diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hukum yang telah dijalankan oleh Bani Israel, yang itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi khobarnya itu kepada Bani Israel, tetapi secara hukum, ya, di dalam tafsir Imam At-Tabrani dikatakan bahwa ini di dalam rangka untuk menjaga salah satu maqasidul nafas, ya, di dalam menjaga syariat, maqasid syariat, di dalam rangka hafizun nafas, di dalam menjaga kemurnian, kesucian jiwa, ya. Maka di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada Bani Israel, ya, dan itu diinformasikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh ulama kemudian termasuk Imam At-Tabrani mengatakan bahwa syariat ini pun telah ditetapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada yang bisa membantah, oh itu kan untuk Bani Israel, bukan untuk kaum muslimin. Tidak, ya. Sebagaimana di dalam surat Az-Zukhruf, insyaallah surat ke-43, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syara'a lakum minad din ma wasa bihi nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wasana bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi, ya. Jadi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, Allah di dalam ayat ini telah jelas dan terang bahwa hukum tentang tegaknya atau hukum tentang ketetapan di dalam syariat itu
telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dari zaman Nabi Nuh, ya. Allah katakan syara'a lakum minad din, ya. Maka telah disyariatkan pada aturan-aturan Allah ini, ad-din bermakna aturan, an-nizam fil hayah. Maka di dalam aturan hidup itu telah ada disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuhan, apa yang telah kami wahyukan kepada Nabi Nuh, ya. Wallazi auhayna ilaika, dan itulah yang aku wahyukan kepada engkau Muhammad, kata Allah, ya. Wa ma wasana bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan itu pula lah yang telah aku wahyukan, ya, kepada Ibrahim, kepada Musa, dan kepada Isa. Apa wahyunya? Hanya dua saja, dua menjadi satu kesatuan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang pertama an aqimuddin, ya. Yang kedua larangan. Perintahnya jelas, an aqimuddin, tegakkan aturan. Ad-din bermakna an-nizam fil hayah, aturan-aturan dalam hidup. Dengan apa? Dengan Islam, ya. Sehingga fenomena apapun jika diukur atau ditimbang dengan aturan-aturan Allah akan terlihat jelas, ya. Nah, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini tidak mau adanya satu nur, ya. Jadi mereka itu senangnya di dalam zulumat, senangnya gelap-gelapan supaya enak nyolongnya, gitu, ya. Supaya bisa menyusup ke dalam tubuh kaum muslimin, ya. Itu keinginan orang-orang kafir, orang munafik terutama, seperti itu, pura-pura Islam lalu bikin kacau di dalam Islam, ya. Tidak, Allah akan memberikan nur, ya. Minadz-dzulumat ilan nur, orang-orang yang tadinya dalam kegelapan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman itu, para sahabat itu adalah orang-orang yang tadinya di dalam kegelapan, lalu Allah berikan cahaya kepada mereka. Maka dengan cahaya kalimat la ilaha illallah itu mereka berjalan di tengah-tengah manusia supaya tidak ada penyusup di dalam tubuh kaum muslimin, supaya terang jelas, oh ini kafir ini menurut timbangan syariat, ini orang kafir ini, meskipun dia sholat. Jadi orang kafir itu hari ini juga sholat, ya. Orang kafir itu juga sholat berjamaah dengan kita hari ini. Tapi kalau kemudian kita timbang dengan timbangan akidah syariat yang jelas, akan terlihat, ya, akan tercium bau busuk dari orang munafik itu tercium. Ternyata ini munafik ini, gitu. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Maka syariat Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam satu maqasidul syariah oleh para ulama, disepakati ada 5 unsur yang paling urgent, ya, paling urgent di dalam kehidupan ini. Yang pertama, untuk menjaga kemurnian dinul Islam, ya, sehingga dinul Islam ini terus, ya, akan digunakan dan terus menjadi update, ya, selalu update, selalu up to date, selalu up to date, terus bisa di browsing bagaimana tentang ini dan itu, bagaimana tentang ini dan itu. Terus akan semakin orang mencari bagaimana Islam menentukan sesuatu, maka semakin luas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah itu wasi'un alim, Allah itu maha luas pengetahuannya. Semakin kita menggali Islam, bukan hanya sekedar fenomena-fenomena, tetapi hukum-hukum di dalam menentukan satu fenomena itu jelas. Maka dapat kita lihat nanti kemudian apa yang disampaikan oleh Imam At-Tabrani di dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksudkan dari ayat itu bukan hanya khusus untuk orang-orang yang disebut Bani Israel, orang zaman dulu, tidak. Tapi yang dimaksudkan barang siapa, ya, yang membunuh satu nyawa dari orang-orang mukmin, jika itu ditarik kepada zaman Rasulullah SAW sampai dengan hari ini dan sampai nanti hari kiamat, maka ayatnya itu berbunyi, kata Imam At-Tabrani, barang siapa yang membunuh satu nyawa dari orang-orang beriman, ya, maka sama seperti dia membunuh semua nyawa di muka bumi ini.
Ya. Kenapa kok tidak bukan orang kafir? Justru karena orang kafir itu diperangi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Justru orang kafir itu diperangi, ya. Kata Rasul bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Ya. Aku diperintah oleh Allah, ya. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia jika mereka melawan, bunuh di tempat itu. Banyak ayatnya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah 191 misalkan. Masih banyak lagi, ya. Perintah untuk memerangi sampai membunuh orang-orang kafir sampai mereka hatta yu'tul jizyah, sampai mereka mau membayar jizyah, ya. Jadi ayat ini tidak berlaku bagi orang-orang kafir. Mohon maaf, ya. Ya, sebenarnya saya tidak perlu mohon maaf karena ini syariat. Kalau orang Islam meninggal itu disebut rahimahullah ta'ala, ya. Rahimahullah ta'ala. Kalau di dalam budaya orang Indonesia almarhum katanya, ya. Tetapi orang kafir itu al-mal'un, ya. Kalau meninggal disebut al-mal'un. Kenapa? Karena mereka kafir, ya. Mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mati pun mereka tidak mau beriman, maka berubah. Bukan almarhum tapi al-mal'un, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini syariat, ya. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman, Islam itu bukan sekedar menghina, tetapi juga bisa menerangkan tentang di mana kehinaannya, bagaimana kehinaan itu, dan bagaimana kemudian terjadi kehinaan itu dijelaskan secara hukum. Tetapi kalau jika hanya dijelaskan secara fenomenal sosial, maka tidak akan jelas ini bagaimana dan itu dan sebagainya, ya. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, maka disinilah kami ingin memberikan satu sumbangsih pemikiran dari apa yang telah kami pelajari di dalam Islam ini. Jadi maqasidus syariah, ya, maksud dan tujuan dari ditegakkannya syariat itu untuk menjaga kemurnian din, ya. Hafidhud din, kemudian hafidhud nafas, untuk menjaga kehormatan jiwa. Yang kedua hafidhul aql, untuk menjaga kemurnian, kesucian akal. Yang keempat hafidhul nasab, untuk menjaga kesucian nasab, keturunan. Baru yang terakhir adalah hafidhul mal, untuk menjaga harta kepemilikan seseorang yang disebut muslim. Maka barang siapa yang membunuh seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah, maka dia sama seperti membunuh semua manusia, ya. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman, memang ayat ini kemudian kalau jika kita lihat asbabun nuzulnya memang dikhususkan, bukan dikhususkan, mohon maaf, secara umum diberikan kepada Bani Israel. Tetapi pada hari ini, ya, bukan hanya kepada Bani Israel ketika itu, tapi kepada seluruh kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terjagalah dinnya orang beriman, ya. Terjagalah nyawa orang beriman, terjagalah akal orang beriman, terjagalah nasab keturunan orang beriman, dan terjaga hartanya orang beriman. Bagaimana dengan orang kafir? Orang kafir pun akan terjaga sama haknya dengan orang beriman jika mereka mau membayar jizyah kepada pemerintahan Islam. Nah, ini yang dihalang-halangi oleh orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik, untuk menghalangi agar syariat ini tidak tegak. Kalau tegak, maka mereka akan terlihat kehinaan mereka, akan terlihat bahwa mereka itu harus membayar jizyah. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman, kita kembali kepada persoalan bagaimana kemudian kita memahami satu keadaan di dalam fenomena tragedi, karena tragedi ini bukan sekali dua kali, sering terjadi, ya. Dan jika kita tarik ke dalam Al-Qur'anul Karim, tragedi ini hanya bagian saja, ya. Tragedi kemanusiaan katanya ini bagian saja, ya. Dari konflik itu hanya bagian. Jadi konflik manusia antara manusia itu hanya bagian daripada azab yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam kehidupan manusia, ya. Makanya
Allah mengingatkan kepada orang-orang beriman, ittaqu fitnatal la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ya. Peliharalah diri kalian, kata Allah. Peliharalah diri kalian, wahai orang-orang beriman. Peliharalah diri kalian, jagalah diri kalian dari satu fitnah, ya, yang tidak hanya terkena khusus bagi orang-orang yang zalim saja. Ya. Zalim ini bisa kita lihat nanti mulai dari kadar yang paling rendah sampai kadar yang paling tinggi. Ya. Maka Allah berfirman kepada Adam, Allah berfirman kepada Nabi Adam, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, ya, wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ya. Maka ketika fa'azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi, ya, qul nahbitu ba'dhukum li ba'dhin adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, kata Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ini, insyaallah ayat ke-35 dan 36 ini, Allah sudah memberikan satu keterangan bahwa saat itu Allah berikan keluasan, kebebasan kepada Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa, ya, untuk melakukan apa saja, makan apa saja, ragadan haitsu syi'tuma, apa saja yang engkau sukai, kata Allah. Tetapi satu saja yang akan menyebabkan manusia itu jatuh ke dalam kezaliman, ya, yaitu zalimu li nafsih, ya. Maka di dalam ayat surat Al-Fatir, surat Fatir, mohon maaf, ayat ke-32, di sana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tingkatan-tingkatan dari orang-orang beriman, mulai dari sabiqum bil khairat, kemudian muqtasid, dan yang paling rendah itu adalah zalimu li nafsih, yang sering menzalimi dirinya sendiri. Siapa mereka? Orang-orang beriman, ya, orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman ini, ya, ini awalnya, ya, mereka beriman tetapi kemudian sering menzalimi dirinya sendiri, ya. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, kita lihat orang-orang zalim ini akan menjadi orang-orang yang fasik jika mereka berpihak kepada orang-orang kafir. Itu ciri daripada orang munafik itu. Cirinya berpihak kepada orang kafir. Dan kemunafikan ini adalah kemunafikan i'tiqad, yaitu kemunafikan yang menyebabkan seseorang itu jatuh dalam kekafiran atau menjadi mukaffirah, menjadi kafir dia, ya. Tetapi ada munafik yang tidak sampai jatuh pada mukaffirah. Dia hanya ghairu mukaffirah, bukan kafir dia. Yaitu kalau berbicara selalu berbohong, kalau berjanji diingkari, ya, kalau diberi amanah khianat. Nah, ciri-ciri seperti ini belum masuk pada munafik mukafirah, belum sampai pada kekafiran. Tetapi jika ini dilakukan terus-menerus, suka berbohong, mengingkari janji, diberi amanah, dikhianati, ya, dia akan jatuh pada kemunafikan mukafirah. Kenapa? Pasti dengan cara-cara seperti ini, dengan 3 ciri khas yang ada pada seorang ini, suka berbohong, mengingkari janji, ya, kayak Mukidi itu suka berbohong. Mukidi ini janji terus, Mukidi ini tidak tahu sampai mati mungkin dia berjanji, ya. Kalau mau diambil nyawanya oleh malaikat Israel, mungkin dia berjanji juga nanti, besok saja saya masih ngurus kartu, katanya. Nanti diberi kartu itu malaikat Israel oleh Mukidi. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, ciri-ciri seperti ini jika itu diterus-teruskan, suka berbohong, mengingkari janji, dan berkhianat terhadap amanah, maka dia akan jatuh ke dalam kemunafikan mukaffirah, kemunafikan yang dia berpihak kepada orang-orang kafir. Dan kita lihat contohnya jelas di mata kita, di mata seluruh bangsa Indonesia hari ini. Dia telah banyak berbohong, telah banyak berjanji, dan banyak berkhianat. Fil akhir dia berkhianat kepada Islam. Karena apa? Karena dia berpihak kepada orang-orang kafir. Dapat kita lihat, dan ini fenomena ayat. Dan jika seperti ini tidak ditarik ke dalam
ranah hukum, maka umat Islam tidak jelas ini. Bagaimana kedudukan seorang seperti ini? Apakah masih sholat dikatakan muslim sementara dia sudah batal sholatnya karena berpihak kepada orang kafir? Ya. Jadi batalnya sholat itu bukan hanya ngentut, mohon maaf, ya, bukan hanya mengeluarkan angin atau batal wudhu, tidak, ya. Termasuk di dalamnya adalah berpihak kepada orang kafir, batal sholatnya, batal syahadatnya, batal imannya, selesai. Ya. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman, itulah pentingnya maqasid syariah, ya, maksud ditegakkannya syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jelas kita melihat satu persoalan fenomena di dalam kehidupan kaum muslimin. Saya tidak membahas kehidupan orang-orang kafir karena tidak perlu, ya, mohon maaf, tidak perlu saya bahas. Tetapi yang saya bahas adalah kepedulian saya kepada kaum muslimin. Terus terang saja, sedih rasanya kalau kemudian kita mendengar ada orang Islam yang disia-siakan nyawanya, dizalimi hak-haknya, naudzubillah min dzalik. Nah, inilah yang harus kita renungkan. Kenapa ini terjadi? Karena kezaliman ini sudah disistematis, ya, sehingga kebanyakan mereka ini adalah orang-orang yang zalim, ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka saya takut ikhwan fillah kalau membaca surat Fatir ayat 32 ini, kita ini termasuk yang mana? Termasuk saya? Apakah termasuk sabiqum bil khairat? Apakah muktasid? Ataukah zalimun li nafsi, ya, yang suka menzalimi dirinya sendiri? Rasanya lebih aman kalau kita ini memilih dari ranking yang terakhir ini, ranking yang ketiga ini. Lebih aman kalau kita selalu udzon kepada diri kita dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Adam dan cucu Nabi Adam itu telah memberikan fasilitas, ya. Allah katakan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Di ayat berikutnya, ayat 37, Allah katakan fatalaqa Adamu min rabbih. Kemudian Adam itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kalimat-kalimat yang menuntun Nabi Adam agar mendapatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha menerima taubat dan maha rahim, maha kasih sayang. Fatalaqa Adamu min rabbih, ya. Maka kemudian kami berikan kepada Adam dari Rabbnya, min rabbih kalimatin fattaba alih, ya. Satu kalimat-kalimat yang membawa dia untuk fataba alih, untuk kembali atau bertobat kepada Rabb karena telah mendolimi dirinya sendiri. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman, rasanya lebih nyaman kalau kemudian kita ini memilih kita ini pada ranking yang terakhir sajalah, supaya Allah ini memberikan kesempatan bagi kita untuk bertaubat, daripada kita ini kemudian sudah menilai terlalu tinggi nilai kita di hadapan Allah sebagai orang beriman. Maka konsekuensinya kita akan terkena ayat, ya. Yang pertama ada dua. Allah berfirman, asiban nasu aitraku ayaqulu amanna fahum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja mengaku telah beriman sementara dia belum mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Ini yang pertama. Bagi orang-orang yang telah mengaku beriman, ya, begitu dia mengaku beriman, automatically, secara otomatis Allah berikan ujian kepada dia, ya, ujian diberikan oleh Allah. Begitu pula orang-orang yang sedang beriman merasa sudah akan masuk surga, maka Allah bertanya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzi khala min qablikum massathumul ba's wadh-dharra wa zulzil hatta yaqula rasul walladzina ma'ahu, ya, mata nasrullah, ya, ala inna nasrullahi qarib. Allah marhamna bil Quran. Allah berfirman di dalam ayat surat Al-Baqarah ini, Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah, ya, apakah kalian menyangka, apakah kamu menyangka akan masuk surga, ya, padahal belum datang ujian-ujian sebagaimana ujian yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang terdahulu, ya. Maka ikhwan fillah ikhwatal iman, daripada kita ini sudah kadung mematok harga tinggi di hadapan Allah,
mending kita ini merendahkan diri di hadapan Allah, bahwa kita ini orang-orang yang zalim, suka menzalimi diri. Kenapa? Yang pertama, kita tidak mampu untuk keluar dari sistem kezaliman yang telah disistematis secara rapi oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik, orang-orang musyrik ini, sehingga kita tidak tahu apa itu syirik, apa itu munafik, apa itu tauhid. Ini celaka, naudzubillah min dzalik, jika umat Islam tidak paham apa itu syirik, apa itu taghut, tidak paham, kemudian dijemput oleh malaikat dalam keadaan seperti itu. Maka para sahabat yang tadinya menjadi sahabat Rasulullah karena tidak mau berhijrah, mereka akhirnya menjadi bagian daripada orang-orang kafir dan kemudian berbalik memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka mengaku bahwa mereka terpaksa. Kami ini terpaksa memusuhi Rasulullah, memusuhi orang-orang beriman. Ya, mereka mengaku terpaksa. Mereka mengatakan kunna mustad'afin. Kami ini orang yang dipaksa oleh orang-orang kafir untuk memerangi kalian, memerangi orang beriman. Itu pengakuan mereka kepada malaikat. Tapi sudah selesai pengakuan itu, tinggal pengakuan. Karena apa? Karena pengakuannya mereka sudah mati. Ini persoalannya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka malaikat bertanya, "Fima kuntum?" Mereka berkata, "Kunna mustad'afin ya fil ard." Ya. Alam takun ardullahi wasi'ah. Kemudian Allah memberikan berfirman kepada para malaikat untuk bertanya, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Inilah yang menyebabkan saya ini merasa zalim. Kenapa? Karena saya tidak mampu berhijrah sebagaimana para sahabat yang telah berhijrah dari negeri kafir seperti Indonesia ini. Saya tidak mampu. Yang saya mampu hanya punya suara. Saya memiliki suara, dan suara ini dibimbing oleh Allah lewat Al-Quran dan lewat hadis-hadis Rasulullah. Hanya itu saja yang saya punya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan saya dan memberikan rokso, memberikan keringanan kepada saya, karena saya tidak mampu berhijrah ya. Maka kemampuan tidak berhijrah itu harus ditampakkan di dalam sikap seorang yang mengaku bertauhid kepada Allah ya. Kemampuan apa? Kemampuan untuk melihat, memilih dan menentukan siapa kawan dan siapa lawan, siapa ulil amri dan siapa taghut ya. Jangan dibolak-balik. Kalau dibolak-balik itu ciri khas orang munafik ya. Taghut dikatakan ulil amri, itu ciri khas orang munafik, suka membolak-balik fakta, kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini diberikan kejujuran iman ya, kejujuran ilmu yang akan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita yang kita tidak tahu dan kita tidak mampu untuk menghindarnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin dari azab Allah Subhanahu wa taala ya. Karena azab yang saya sebutkan di dalam surat Fatir itu kelihatannya sudah sempurna dan sudah terjadi berulang-ulang. Allah katakan, "Qul huwal qadiru ala ayyadha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'din unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun." Unzur, kata Allah ya. Di akhir ayat ini Allah katakan, setelah Allah berfirman, Allah mampu mengirimkan azabnya dari atas kalian, Allah mampu mengirimkan azabnya dari bawah kaki kalian, dan Allah mampu mengirim azabnya berupa dipersatukan kalian dalam satu pertentangan ya, dalam satu permusuhan. Wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'din, agar kalian dapat merasakan keganasan satu dari yang lainnya ya. Kalau azab ini yang tiga-tiga ini sudah ada di tengah-tengah kita hari ini, naudzubillah min dzalik, fa'alaika binafsika, kata Rasulullah, maka jagalah diri kalian, jagalah diri kalian ya. Fa'alaika binafsika wada'ankal awam, kata Rasulullah, tinggalkan masyarakat bodoh ini, masyarakat awam ini, masyarakat yang tidak paham tentang tauhid, walaupun dia LC,
masyarakat tidak paham tentang apa itu tagut atau ulil amri, tinggalkan mereka ini, tinggalkan mereka, tinggalkan. Wada angkal awam, sesungguhnya mereka adalah orang-orang awam yang bodoh. Walaupun mereka LC, walaupun mereka MA, walaupun mereka kiai, walaupun mereka ulama, tinggalkan, kata Rasulullah, tinggalkan. Wada angkal awam, yang awam itu bukan titelnya, yang awam itu otaknya, nalarnya yang awam, tidak bisa berpikir tentang mana yang benar, mana yang salah, mana yang kafir, mana yang Islam, mana yang mukmin, mana yang tauhid, mana yang ulil amri, tidak bisa dibedakan. Kenapa? Karena sudah kadung zalim dan masuk pada kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.